Pertanyaannya, betulkah Nabi Isa lahir 25 Desember? Di bawah pimpinan Imam Mahdi. Maka hancur semua tipu daya iblis. Dan karena dia berkuasa satu mata, maka muncullah simbol seperti ini, Bapak Ibu. Di bulan Desember, kenapa cuaca cenderung dingin? Jadi bisa dibantah 25 Desember ini dengan Bible Lukas, sementara mereka yakin Bible Lukas adalah kitab suci mereka. Setiap negara yang ingin kekuasaannya abadi menjadikan burung sebagai simbolnya. Negara kita simbolnya apa? Bisa. Kami punya hak membicarakan ini karena ini terkait dengan Nabi suci, Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam. Ini Bapak Ibu, berat resiko saya menyampaikan ini. Banyak yang menyerang saya, Pak. Jadi yang diyakini orang Kristen hari ini digantung di tiang salib, siapa dia? Bukan Nabi Isa. Dan mereka salah alamat. Itu Yesus bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot. Dan bagi saya, hari ini Yahudi makin naik angin. Kenapa demikian? Dia yakin Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan segera datang. Kenapa demikian? Tanda Tuhan yang mereka tunggu akan datang adalah munculnya, maka panasnya geopolitik kita hari ini adalah ujian fit and proper test. Allah sedang menguji kelayakan kita. Layakkah kita memimpin kebangkitan Islam? Itu pemain yang terbaik adalah pemain yang berjuang untuk membela Palestina ini, Bapak. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Tidak kata yang pantas kita ucapkan pada kesempatan malam hari ini melainkan puji syukur kita kehadirat Allah Azza wa Jalla. Kita telah menakdirkan kita bisa bertemu di Masjid Dakwah, insyaallah masjid yang akan menjadi titik tolak syiar dakwah Islam di Pekanbaru ini. Amin. Maka saya bersyukur pada Allah dengan sebaik-baik syukur padanya mendapatkan kesempatan seperti ini. Saya tidak pernah bermimpi akan bisa menginjakkan kaki di masjid ini, tapi ternyata Allah memberikan karunia yang mulia ini, maka saya bersyukur dengan sebaik-baik syukur pada Allah Azza wa Jalla. Semoga hadirnya kita di masjid ini menjadi wasilah kita mendapatkan cinta dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Bahkan mudah-mudahan dengan hadirnya kita di majelis ini kita mendapatkan kesempatan untuk menikmati jamuan dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah selalu pada uswah dan qudwah kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi dan Rasul yang telah mengingatkan kita, meyakinkan kita bahwa hadirnya kita ke majelis ini adalah salah satu kemudahan kita menuju surganya Allah. Di dalam sebuah hadisnya Rasulullah SAW menyampaikan, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahadahullahu tariqan ilal jannah." Barang siapa yang menempuh satu jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Yakin Bapak Ibu sedang meniti jalan menuju surga? Suara saya jelas, Bu? Suara saya jelas, Bu? Jelas? Alhamdulillah. Kalau wajah saya jelas, Bu? Enggak, alhamdulillah. Wajah saya jelas, Bu? Juga yang saya hormati dan saya muliakan karena Allah, MC kita pada kesempatan kali ini, barakallah. Ya, saya nobatkan Bapak menjadi MC akhir zaman, Pak. Kalau saya bukan lagi ustadz akhir zaman, Bapak Ibu ya. Ternyata berat, Pak, menjadi ustadz akhir zaman. Ya, walaupun berkata jujur, tetap saja salah di mata mereka. Saya tidak sebutkan siapa mereka ya. Ya, betapapun saya jujur, berkata benar, tetap salah di mata mereka. Bahkan ketika keceletot sedikit pun luar biasa urusannya dengan aparat. Sampai-sampai banyak orang-orang yang di belakang, yang di samping saya ini sudah tidak kuat, apalagi saya. Jadi mohon maaf, mungkin saya sudah pensiun dari ustadz akhir zaman dan saya sudah memantapkan diri untuk menjadi ustadz akhir bulan insyaallah. Ya, sekarang ustadz akhir tahun, Pak. Baik. Mungkin sedikit perkenalan. Bapak Ibu sudah mengenal saya di dunia maya, biar tidak tertukar, karena yang ada di YouTube itu bukan saya, itu kembaran saya. Nah, itu baru ustadz akhir zaman. Kalau ini ustadz akhir bulan, Bapak Ibu ya.
Perkenalkan, nama saya Rahmat Baikuni. Saya sejak lahir diberi nama ini. Saya lahir di Bandung 25 Februari 1976. Alamat rumah tinggal saya di Bandung Timur, Gria Asih, Pasirwangi, Cigending, Ujung Berung. Kurang lebih 1,5 kilometer dari kampus UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Saya sudah menikah dengan satu pendamping hidup saya. Namanya istri apa Iswan, Bu? Ada yang bilang kalau baru satu belum punya istri, katanya. Satu itu baru Iswan, dua istu, nah tiga baru istri, katanya. Gitu ya. Jadi saya baru satu, belum istri ya, baru Iswan. Ya, wah, ibu marah ini. Gitu, Bu, ya. Jadi istri itu 3, Bu. Kalau satu baru Iswan, 2 istu, 3 baru istri. Ya, tapi anak saya, alhamdulillah, Allah memberikan karunia dari satu pendamping hidup saya. Ini harusnya 7 yang ada, namun yang lahir ke dunia dalam keadaan hidup ada 6. Yang satu dan kedua sudah kuliah tingkat 3 dan tingkat 2. Yang ketiga lagi mondok di Zahratul Quran, ya, mohon doanya, katanya. Sedang menyelesaikan juz ke-21, Bapak Ibu, ya. Yang keempat kelima ini kembar baru 10 tahun di Kutab Al-Fatih kelas Konuni 3, ya. Dan yang keenam keguguran, yang ketujuh yang ada, ini jadi yang keenam, yang bungsu, baru 22 bulan. Sekarang ikut sama ibunya di Pondok Nusaibah, alhamdulillah. Riwayat pendidikan saya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, SD saya selesaikan di SD Mulong Asih 10 Cijerah, Cimahi Selatan, Jawa Barat. Tahun 88 saya keluar. SMP di SMP 4 Cimahi. Tahun 91 saya keluar. SMA di SMA Negeri 9 Bandung. Tahun 94 saya keluar. Cita-cita ingin menjadi dokter sebetulnya, Bapak Ibu, tapi ternyata nggak ada kampus yang menerima saya untuk menjadi dokter, ya. Saya malah diterima di jurusan kimia, ya. Namun karena himmah saya lebih kepada agama, maka saya murtad dari kimia dan mualaf di tafsir hadis, Bapak Ibu. Saya ngambil di tafsir hadis Al-Fatah Demak, Jawa Tengah. Tahun 98 saya keluar. 99 saya kembali ke Jawa Barat, menikah dengan istri saya. 2005 saya ngambil sastra Arab di Ma'had Al-Imarat milik Yayasan AMCF, Asian Muslim Charity Foundation, yang kantor pusatnya berada di Dubai. Kemudian yang keenam, kami karena mengajar di sebuah SMA harus mengambil akta 4 atau mengambil sekolah pendidikan, kuliah pendidikan. Saya ngambil pendidikan agama Islam tahun 2012, selesai di Sabili, Bandung. 2010 sebetulnya kami dapat beasiswa untuk studi ke Yaman, namun di Yaman terjadi gejolak politik, Bapak Ibu, sehingga kami tidak bisa melanjutkan studi kami karena revolusi Syiah di Yaman yang Ahlus Sunnah wal Jamaah habis dibantai, Pak, oleh mereka. Saya melihat bagaimana para ulama-ulama ditangkap, disiksa, lalu di kepala mereka di belakang ditembak satu-satu. Itu kebiadaban dari Syiah Nusairiyah atau Syiah Houthiyah. Ya, namun kali ini Syiah mendapatkan angin karena memang pendukungnya banyak sekarang, ya, Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Kemudian riwayat pendidikan, riwayat harokah saya seperti ini. Dan yang kelima, saya aktif di Elsab sekarang di Kosupah Abdul Fatih 2019 sampai hari ini. Itu barangkali Bapak Ibu rahmati Allah perkenalan saya sedikit. Dan mohon maaf, mungkin tadi saya sudah sampaikan ke Ustadz Abdurrahman, mumpung masih hangat tema kita, Pak. Iya. Halo, ibu-ibu masih ada? Masih ada, Bu? Suaranya agak kedengar, Bu. Bulan Desember. Alhamdulillah, suaranya makin jelas. Ada hujan, Pak? Baik, 26 Desember. Di bulan Desember, kira-kira apa yang terkait dengan bulan Desember, apalagi tanggal 25, perayaan Natal.
Natal dalam bahasa itu bahasa Ibrani. Ya, Natal ini pencetusnya adalah Paus Liberius. Paus Liberius ini yang mencetuskan perayaan Natal di seluruh dunia, di mana Natal ini dijadikan sebagai momentum lahirnya Yesus Kristus. Yesus Kristus. Dan mereka nampaknya mengarahkan sosok Yesus ini kepada Nabiullah alaihissalam yang kita kenal bernama Nabi Isa alaihissalam. Maka timbul pertanyaan dalam diri saya, betulkah Nabi Isa lahir di bulan Desember? Natal itu artinya lahir. Kalau bahasa Arabnya Maulud. Betul ya? Bahasa Kristennya Natal, bahasa Arabnya Maulud. Kalau orang Kristen ada Natalan, kalau umat Islam ada Mauludan. Kok sama? Ingat Rasulullah SAW mengingatkan pada kita dalam sebuah hadisnya, la tatsruni kama utiyatin Nasara Isa bin Maryam. Jangan kau kultuskan aku sebagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Walakin qulu Abdullah, katakan aku hamba Allah, wa rasuluh, dan aku utusannya. Jadi haram kita mengkultuskan Rasulullah SAW. Betapapun Rasulullah memiliki banyak kelebihan dan keunggulan dibandingkan Nabi dan Rasul yang lain. Itu yang akan kita bahas pada malam hari ini. InsyaAllah sebagiannya kita bahas. Kemudian, apa yang dikultuskan oleh orang-orang Nasrani kepada Isa bin Maryam? Satu, mereka mengatakan innallaha huwa Isa bin Maryam. Sesungguhnya Allah adalah Isa bin Maryam. Betulkah demikian? Satu itu kita bahas. Perkataan mereka, Allah katanya Isa bin Maryam. Yang kedua, apa yang mereka kultuskan kepada Nabi Isa? Mereka mengatakan inna Isa bin Maryam ibnullah. Nabi Isa itu anak Allah. Dan yang ketiga, mereka mengatakan Nabi Isa adalah satu dari tiga, ya, satu dari tiga Tuhan, atau dalam doktrin Trinitas. Semua ini adalah kekeliruan yang membuat mereka yang meyakininya kufur di mata Allah Subhanahu wa taala. Laqad kafara alladziina qala innallaha Isa bin Maryam. Sungguh kafirlah orang yang mengatakan Isa bin Maryam adalah Allah, itu adalah Isa bin Maryam. Begitu pula kafir mereka mengatakan Isa anak Allah dan Isa satu dari tiga. Laqad kafara alladziina inna qala Isa bin Maryam salisu ihda min sulas islamin ats-tsulatsah, satu dari tiga Tuhan. Ibadah Allah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semua ini adalah cara bagaimana orang Nasrani mengkultuskan Isa bin Maryam. Maka bukan budaya kita mengkultuskan orang-orang tertentu, ya, terutama mengkultuskan Rasulullah SAW. Memang Rasulullah punya banyak kelebihan. Rasulullah adalah manusia yang pertama Allah ciptakan, bukan Nabi Adam. Ya. Manusia yang pertama Allah ciptakan Rasulullah, bukan Nabi Adam. Ketika Nabi Adam bertaubat kepada Allah, Nabi Adam berkata, ya Rabb, qad syahida li anani qad akhtatu lak. Ya Allah, aku telah melanggar perintahmu, aku telah berbuat salah kepadamu ya Allah. Aku melanggar laranganmu memetik dan memakan buah pohon kayu. Apakah murni perbuatanku itu adalah perbuatanku sebagai manusia yang lemah? Atau jangan-jangan engkau telah menetapkan aku harus memetiknya, kata Nabi Adam. Maka apa kata Allah? Bal inni qad katabtuhu laka qabla halaktuka. Bahkan aku sudah menetapkan kamu harus memetik buah pohon kayu itu sebelum aku menciptakan engkau. Maka Nabi Adam alaihissalam berkata, fabima katabta alayya, karena engkau telah menetapkan aku harus memetik buah pohon kayu itu. Wa bikirami Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan demi kemuliaan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fatub alayya taubati, maka terimalah taubatku ya Allah. Nabi Adam alaihissalam menyebutkan nama Rasulullah SAW. Maka Allah bertanya kepada Nabi Adam, min aina arafta Muhammadan, dari mana kamu tahu Muhammad? Allah belum memberitahunya.
Nah, ternyata Nabi Adam alaihissalam sudah melihat Nur Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi siapa manusia yang pertama kali diciptakan? Nabi Adam apa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun manusia yang lahir pertama kali secara fisik adalah Nabi Adam alaihi salam. Pertanyaan saya Bapak Ibu, kenapa Nabi Muhammad SAW betapapun dikehendaki akan diciptakan pertama kali secara hakiki, namun dilahirkan di akhir zaman? Kenapa Bapak Ibu? Betul, salah satunya itu menyempurnakan risalah para nabi. Bisa? Ya, tepat sekali Pak. Ahsantum. Ada lagi? Ibu-ibu? Bu, suara saya terdengar Bu? Masih terdengar kan? Ya. Apalagi kira-kira Bu, kenapa Rasulullah dilahirkan di akhir zaman? Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, pertarungan hak dan batil dimulai dari zaman Nabi Adam. Nabi Adam melawan Ajazil. Ajazil itu nama aslinya, dari suku Al-Haris, gelarnya iblis pembangkang. Orang Yahudi tidak menerima dia sebagai iblis. Dia korban ketidakadilan Tuhan. Harusnya Ajazil yang jadi khalifah, bukan Adam. Maka dia diberi gelar oleh orang-orang Zionis Yahudi Lucifer, oleh kaum Kabalah. Lucifer, sang pencerah, tanda petik. Ya, itu Bapak Ibu sekalian. Kok sampai situ penjelasannya? Tadi apa yang dibahas? Tentang Rasulullah SAW, tentang Natal. Natal masih kita bahas Bapak Ibu sekalian. Baik. Tentang Rasulullah SAW. Kenapa Rasulullah dilahirkan di akhir zaman? Pertarungan antara hak dan batil yang dimulai oleh Nabi Adam berhadapan dengan Ajazil sampai sekarang masih berlangsung, dan pertarungan ini telah sampai pada babak final. Kalau berbicara pertandingan yang ditunggu-tunggu, babak semifinal, babak penyisihan, atau babak final? Babak final. Kenapa babak final yang ditunggu? Karena babak final penentu siapa yang menang, siapa yang kalah. Betul? Kalau babak final, babak yang menentukan siapa yang menang dan siapa yang kalah, berarti pemainnya pemain terbaik apa pemain cadangan? Pemain terbaik. Maka di babak final pertarungan hak dan batil, dari kubu kebatilan yang muncul adalah pemain-pemain terbaiknya. Bahkan iblis dan dajjal pun muncul di episode terakhir tadi, di babak final itu. Maka yang menghadapinya dari pasukan Allah yang terbaik kan? Yang terbaik. Maka Allah hadirkan nabi dan makhluk yang terbaik di muka bumi, di alam semesta, Rasulullah Muhammad SAW. Betapapun dalam pertarungan ini Rasulullah di akhir zaman tidak hadir berhadapan dengan iblis dan dajjal, tapi cukup dengan dua warisannya. Dengan dua warisannya, Al-Quran dan Sunnah, kita bisa menang. Betul? Yakin kita bisa menang? Takbir. Tapi sebelum pemain terbaik dari kubu kita muncul, dari kubu lawan dulu bermunculan. Sekarang sudah bermunculan kan? Dan sudah disahkan, sudah dilantik. Aman Pak? Aman Pak. Aman sama ya? Aman ya? Ustaz bukan itu kan? Yang undang saya kok. Baik, Bapak Ibu Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu alasan kenapa Rasulullah dilahirkan di akhir zaman, untuk membuktikan kualitas Rasulullah SAW. Kekufuran yang sebetulnya milah yang satu, apapun modusnya, itu sekarang sampai pada puncaknya, pusat kulminasi kekuatannya, puncak kekuatannya. Maka dengan sunnah Rasulullah SAW, siapapun yang melakukannya tentu yang terbaik di bawah pimpinan Imam Mahdi, maka hancur semua tipu daya iblis. Inilah hebatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala nabi. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Baik, kembali ke
Papan tulis. Ini bukan 4 mata Bapak Ibu ya. Bukan 4 mata. Ini kajian. Baik. Pertanyaannya, betulkah Nabi Isa lahir 25 Desember? Saya tidak yakin. Jangankan dengan keyakinan kita, dibantah dengan Quran dan hadis. Kita konversikan dengan Bible Lukas dan Bible Matius. Tidak benar nih. Natal 25 Desember bagi kelahiran Yesus atau Nabi Isa alaihissalam. Baik, Bapak Ibu sekalian, berikut ini saya perlihatkan satu tayangan sebagai pembuka. Ya, sampai hari ini pun orang-orang menduga dan mengatakan Yesus Kristus lahir di Bethlehem. Apakah betul Nabi Isa dilahirkan di Bethlehem? Saya tidak yakin Bapak Ibu. 2 kali saya ke Bethlehem, saya tidak melihat ada pohon kurma di sana. Pohon kurma, kebun kurma ada di Ariha, Jericho. Provinsi lain, distrik lain yang berada di Palestina yang sekarang diokupasi oleh Israel, disatukan menjadi West Bank, tepi barat. Palestina mereka bagi 2. Ada West Bank, tepi barat, ada Gaza Strip, jalur Gaza. Baik Ariha, Jericho ataupun Bethlehem itu masuk ke wilayah West Bank, tepi barat. Ya, Bethlehem itu diambil dari bahasa Arab, Baitul Laham. Orang-orang Yahudi suka memaling-malingkan bahasa. Baitul Laham jadi Bethlehem. Baitul Laham artinya rumah daging. Arti yang dimaksudkan adalah rumah bersalin, itu bahasa Indonesia. Kalau bahasa Melayunya, bahasa Malaysianya, rumah sakit korban laki-laki. Kalau kita baca sejarah peradaban manusia, ternyata yang berjulukan bergelar Dewa Matahari itu banyak sekali. Yang lahir 25 Desember dari seorang perawan banyak sekali. Di Yunani ada Dionysius, ada Horus. Di Romawi ada Mitra. Di Jepang ada Amaterasu. Di Meksiko ada Viracocha. Di suku Inka ada Dewa Inti. Di Persia ada Mitra. Banyak sekali dewa-dewa yang mereka klaim sebagai dewa matahari sepanjang peradaban manusia, dan modusnya sama, lahir 25 Desember dari seorang perawan, dihianati, disalib, dikubur 3 hari, lalu resurrected, bangkit kembali. Oh, ini bukan hanya cerita Yesus, berarti ada cerita-cerita yang lain. Betul. Di Mesir kita kenal tokohnya yang bernama Horus. Horus kehilangan sebelah mata kanannya, maka dia selalu menggambarkan dengan satu mata, dan dia ingin berkuasa sebagaimana kekuasaan Tuhan. Tuhan simbolnya segitiga, dan karena dia berkuasa satu mata, maka muncullah simbol seperti ini Bapak Ibu. Kalau cuma segitiga tidak masalah buat saya, tapi kalau sudah ada satu mata di depannya, nah itu yang jadi masalah Bapak Ibu. Di sini nggak ada yang salah. Nggak ada. Nggak ada. Tentang salib ini ada beberapa persepsi. Persepsi pertama, salib itu lahir pertama dari bintang Sirius yang muncul di tanggal sebelum tanggal 21 Desember, atau bagaimanapun sebetulnya di bulan Desember bintang Sirius ini muncul di sana, dan salib ini berasal dari sana. Yang kedua, salib ini merupakan persinggungan, titik persinggungan 4 kuadran dari 11 rasi bintang atau 12 rasi bintang yang diyakini oleh para astrolog. Nah, berasal dari salib, dan semuanya ini terkait erat dengan mitologi dewa matahari. Baik Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mohon izin memotong-motong, mohon maaf Bapak Ibu. Ini perlu kita coba perhatikan Bapak Ibu sekalian yang berkati Allah. Di bulan Desember, kenapa cuaca cenderung dingin? Karena matahari bergerak ke arah selatan dan terus mendekat ke ufuk. Bergerak ke ufuk, dan dia berputar. Tadinya berputar gini, lama merendah, merendah, dan pada tanggal 22, 23, 24 Desember matahari mengalami penurunan dan dia tidak muncul di ufuk. Maka disebutkan matahari mengalami kematian selama 3 hari.
Diawali dengan munculnya bintang Sirius, disalib, dikuburkan, mati 3 hari, dan pada tanggal 25 Desember matahari bergerak 1 derajat ke atas, berlawanan dengan arah sebelumnya, utara, ke arah utara. Inilah kemudian diberi nama sunrise, Sunday, sun god. Lahirnya dewa matahari yang muncul menandakan musim dingin selesai, berganti punya musim. Ini yang ditunggu-tunggu oleh mereka yang tinggal di muka bumi, terutama yang beriklim subtropis seperti Palestina. Karena Nabi Isa alaihissalam sekali lagi dilahirkan di Palestina. Ya, tapi bukan di Bethlehem menurut saya, tapi di Ariha. Nanti kita lihat. Saya kehilangan dokumentasi saya ketika kami di Bethlehem, karena terakhir kami ke Bethlehem itu ada terjadi clash antara Muslim Palestina dengan tentara Yahudi. Seperti biasa, Muslim Palestina ditembakin, Bapak Ibu. Beberapa kali saya melihat dengan mata saya, Bapak Ibu, bagaimana saudara kita ditembak mati. Saya tidak bisa apa-apa karena saya membawa pasukan, dalam arti membawa jemaah. Kalau tidak membawa jemaah, mungkin saya sudah melawan, Bapak Ibu. Saya ditahan oleh Amir Majelis saya, Ustaz turun, kita terancam. Mereka sudah dijamin syahid, mereka sudah dijamin surga, Ustaz. Perjalanan kita masih panjang. Biarkan Ustaz, surga menunggu mereka. Ya, akhirnya kami tidak berhenti, kami melanjutkan perjalanan, Bapak Ibu. Itu yang kami saksikan sepanjang kami berjalan dari Masjidil Aqsa hendak ke Transjordania, Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, mohon maaf saya potong-potong Bapak Ibu yang mati Allah. Nah, jadi salib dulu, yang pertama disalibkan, muncul salib bintang Sirius, kemudian tidak muncul di permukaan, 3 hari mengalami kematian, lalu resurrected, bangkit kembali 1 derajat di arah utara. Ya, inilah yang disebut dengan sunrise, Sunday, dan sun god, anak Tuhan, dewa matahari. Ini keyakinan kaum pagan. Ya, kaum pagan Romawi. Romawi meyakini bahwa Mitra lahir 25 Desember, dialah dewa matahari. Nah, kemudian ada sekelompok orang yang ingin menguasai Romawi, dan dia memiliki keyakinan yang berbeda dengan bangsa Romawi, Vatikan. Ya, ingin menguasai Romawi dan ingin sekali ideologinya diterima bangsa Romawi, sementara Vatikan membawa misi ketuhanan Yesus Kristus. Sementara Romawi meyakini ketuhanan Mitra dewa matahari. Maka dikombinasikanlah keyakinan Vatikan ini dengan keyakinan bangsa Romawi bahwa sosok yang lahir 25 Desember itu adalah reinkarnasi dari dewa matahari sebelumnya. Berikutnya bernama Yesus Kristus. Dengan kemampuan literasi dan propaganda kaum Vatikanus inilah membuat Romawi menerima Yesus sebagai dewa matahari, lahir 25 Desember. Maka Paus Konstantin meresmikan pada tahun 527 Masehi kalau tidak salah, meresmikan bahwa Yesus lahir 25 Desember. Itu Bapak Ibu sejarahnya. Pertanyaan saya, 25 Desember, karena cenderung musim seperti ini dingin, kerap kali wilayah Palestina itu turun salju, Bapak Ibu. Betul? Jangankan dulu, sekarang pun sama. Ini saya buktikan Bapak Ibu sekalian. Ini salah satu perjalanan kami di distrik Kobah Sabah. Itu turun salju, Bapak Ibu. Ya, sekitar 6 sampai 8 derajat Celcius di bawah 0 ya. Jadi cenderung di bulan Desember ini turun salju. Pertanyaannya, betulkah Yesus lahir di musim salju? Baik, kita buka Bible Lukas. Baik, berdasarkan versi Bible Lukas, Yesus lahir pada masa kekuasaan Kaisar Augustus yang pada saat itu sedang melaksanakan sensus penduduk. Yusuf, tunangan Romawi, Maryam, ibu Yesus, berasal dari Bethlehem, pergi berdua ke Nazaret, lalu lahir Yesus pada anak sulung Maria. Sebentar Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah. Pada saat itu terjadi eksodus besar-besaran
ke Nazaret. Kaisar Agustus ingin tahu siapa yang menjadi penduduk asli dan berapa banyak pendatang. Di antara pendatang ini adalah Yusuf dan Maria. Saat itu Maria sedang hamil tua akan melahirkan Yesus. Ya, Maria ketika itu Yesus kemudian dilahirkan di lumbung padi. Kenapa di lumbung padi? Karena banyak yang datang, pemondokan penuh. Ada seseorang yang baik hati, mohon maaf sekali pemondokan saya penuh. Tapi Anda sudah mau melahirkan, aku kasihan kepada Anda, khawatir anak ini tidak bisa diselamatkan. Saya punya lumbung padi, sudah saya bersihkan. Mohon maaf, lumbung padi ini berdampingan dengan kandang sapi. Coba lihat perayaan Paskah di lumbung padi kan, dan ada sapinya dan gembala domba. Maka Maria membungkusnya dengan kain lampan dan membaringkannya pada palungan tempat makan sapi domba yang berbuat dari kayu. Peristiwa lahirnya Yesus ini terjadi pada malam hari, di mana para pengembala sedang menjaga kawanan ternak mereka di padang rumput, menggembalakan kambing-kambing mereka. Pertanyaannya, mungkinkah di musim salju padang rumput tumbuh dan para pengembala kami yang menggembalakan kambingnya? Kan tidak logis Bapak Ibu. Jadi bisa dibantah 25 Desember ini dengan Bibel Lukas, sementara mereka yakin Bibel Lukas adalah kitab suci mereka. Bagaimana Bapak Ibu? Bisa diikuti Bu? Bu bisa diikuti Bu? Halo? Ibu-ibu masih ada? Masih. Jadi gimana? Berarti ini 1 poin. Nah ini, saya tidak lanjutkan ya. Yang kedua, dengan Bibel Matius. Sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem, di tanah Yudea pada zaman Herodus. Bethlehem sekali lagi, bukan Bethlehem menurut saya, di Ariha, Jericho. Datanglah orang-orang Majus. Majus sebutan bagi penganut agama Zoroaster yang berpusat di Persia. Agama mereka Zoroaster. Pemuka agamanya disebut Magi. Cara para Magi menyampaikan agama Zoroaster selalu menggunakan trik-trik yang dihadapkan pada api. Karena api simbolisasi dewa matahari. Karena matahari adalah bintang terdekat yang unsurnya api. Dihadirkan api itu di hadapan para Magi. Cara mereka menyampaikan agama Zoroaster disebut magic. Diambil ke dalam bahasa Arab menggunakan huruf sin, jadi Majusi. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, para pendeta Majusi ini menunggu-nunggu kelahiran Yesus. Ya, ketika mereka melihat bintang di langit bergerak, jadi pada saat itu bintang langit cerah berbintang. Kemudian ternyata bintang berekor bergerak ke arah rumah di mana Yesus dilahirkan. Maka mereka bersuka cita. Ketika masuk ke rumah itu, mereka melihat Maria sudah menggendong anak itu, Yesus sudah lahir. Pertanyaan saya, berdasarkan Bibel Matius ini, Yesus lahir ditandai dengan bintang yang bergerak di langit, di samping bintang-bintang yang lain. Berarti langit cerah, betul? Berarti langit cerah sehingga bintang terlihat. Pertanyaannya, mungkinkah di musim salju langit cerah dan bintang terlihat? Tidak. Berarti berdasarkan Bibel Matius saja, doktrin 25 Desember kelahiran Yesus Kristus tidak bisa diterima Bapak Ibu. Apalagi dengan Al-Quran. Baik, kita lihat dulu Bapak sekalian. Bagaimana versi Al-Quran? Surat Maryam. Kalau tadi yang dibaca surat Ali Imran Pak ya. Salat Isya tadi surat Ali Imran ya. Ali Imran. Nah, sekarang surat Maryam. Maka rasa sakit akan melahirkan anak memaksa Maryam bersandar pada pangkal pohon kurma. Nah, apakah di Bethlehem ada pohon kurma? Ada memang, tapi hanya sedikit. Pertanyaannya, kok cuma sedikit? Apakah sejak zaman dulu tumbuhnya atau ditanam? Supaya Bethlehem diklaim sebagai tempat kelahiran Yesus. Ya. Ia berkata, Maryam berkata, aduhai alangkah baiknya aku mati sebelum ini dan aku menjadi sesuatu yang tidak berarti lagi dilupakan. Maka Jibril menyerunya dari tempat yang rendah.
janganlah kamu bersedih hati. Sesungguhnya Tuhanmu telah menjadikan anak sungai di bawahmu untuk minum, dan goyangkanlah pangkal pohon kurma itu ke arahmu, niscaya pohon itu akan menggugurkan buah kurma yang masak padamu. Jadi menurut ayat Quran ini, Nabi Isa dilahirkan di musim panas, bukan di musim salju. Karena buah kurma berbuah di musim salju. Mungkinkah buah kurma berbuah di musim salju? Tidak, di musim panas. Kemungkinan di bulan Agustus, bukan di bulan Desember. Dan di kebun kurma. Kebun kurma sejak zaman dulu terkenal, ada di Nazaret. Silahkan buka sejarah. Ada di Jericho, bukan di Bethlehem. Ya, baik Bapak Ibu sekalian yang mati Allah, kita lanjutkan film yang tadi, nanti kita perlihatkan, atau saya perlihatkan Jericho Bapak Ibu. Ini destinasi pertama yang kita kunjungi kalau kita ke Jericho, Ariha. Nah, yang Bapak Ibu saksikan ini adalah orang-orang sekitar menyebutnya Mount Temptation, Bukit Pertapaan. Tapi Nabi Isa tidak bertapa. Memang Nabi Isa pernah tinggal beberapa hari di sini ketika Nabi Isa dikejar-kejar oleh pendeta Sanhedrin yang menjadi penghasut kepada raja-raja Romawi, salah satunya kepada Raja Herodus yang saat itu berkuasa di zaman Nabi Isa dilahirkan. The Great Herodus, itu sebutan mereka. Nah, Nabi Isa pernah bersembunyi di sini, ada gua-gua Bapak Ibu. Kalau kita lihat dari jarak dekat, ini gua-gua. Nah, di sini pun ada gereja yang dibangun oleh raja terakhir Romawi, Raja Romawi terakhir. Kalau tidak salah Bapak Ibu sekalian, dia menganut agama Kristen. Dan ini tempat di mana kita makan-makan di kebun kurma di Jericho. Bapak Ibu lihat, sumber airnya masih ada. Banyak sumber air di sini. Kemungkinan besar di sinilah Nabi Isa dilahirkan. Bapak Ibu saksikan kebun kurma di mana-mana, banyak Bapak Ibu. Ya, ini di Jericho, dan kurma-kurmanya kurma terbaik. Dan tempat ini adalah tempat yang disakralkan, tidak boleh mendirikan bangunan. Konon satu cerita menyampaikan pada kami, satu cerita yang kami dengar, disinilah Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langit. Ya, diangkat ke langit. Nah, cerita itu akan kita bahas Bapak Ibu. Waktu kita masih panjang? Masih panjang? Sampai jam berapa? Siapa? Saya tagih sampai jam 1 Pak ya. Lanjut Bapak Ibu. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai mana tadi cerita Nabi Isa? Baik, Bapak Ibu rahmati Allah. Nabi Isa alaihissalam dilahirkan di sini. Menurut saya, ya, ini debatable Bapak Ibu sekalian. Kita lanjutkan cerita yang satu ini terkait dengan kelahiran Nabi Isa alaihissalam dan juga bagaimana perjuangan Siti Maryam dikuatkan dan diistiqomahkan oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Terbayang oleh Siti Maryam, bagaimana aku harus melahirkan seorang anak tanpa seorang ayah? Apa yang harus aku katakan jika manusia berkata, "Man abu li waladik?" Siapa ayah dari anakmu, hai Maryam? Ya, apa yang harus aku katakan Jibril? Syaratkanlah pandanganmu pada anakmu, maka dia akan menjawabnya. Dan kau katakan ketika manusia berkata-kata, bertanya kepadamu tentang ayah dari anakmu, inni nadartu lirrahmani sauban falam ukallima al-yawma insiya. Aku bernazar kepada Allah yang Maha Rahman untuk saum, tidak berkata-kata. Hari ini aku tidak akan bicara pada manusia. Lalu siapa yang menjawab kami? Sampaikan pada kami siapa ayah dari anakmu ini. Maka Siti Maryam menunjukkannya kepada Nabi Isa alaihissalam. Maka Nabi Isa pun berkata-kata. Seperti apa penjelasannya? Kita saksikan yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama saya yang satu ini. Lanjut. Jadi Pajaman Horus menjadi putra mahkota. Ayahnya bernama Osiris. Ini ada pengkhianatan. Ayahnya dituduh bukan asli Mesir sehingga dibunuh. Namun pada saat itu Horus berhasil mempertahankan kekuasaan ayahnya. Namun dalam peperangan itu dia kehilangan mata kanannya. Maka sejak saat itu dia dinobatkan sebagai Tuhan bermata satu, segitiga satu mata. Horus selalu digambarkan dengan kepala burung dengan satu mata. Kenapa harus dengan kepala burung? Burung simbol kekuasaan yang abadi. Setiap negara yang ingin kekuasaannya abadi menjadikan burung sebagai simbolnya. Negara kita simbolnya apa? Apa, Bang?
Burung Garuda. Kebetulan atau sesuatu yang sudah direncanakan? Tidak ada yang kebetulan. Sesuatunya terencana dengan baik. Sampai kemarin kemunculannya sudah direncanakan dengan baik. Segitiga satu mata. Dan di atas kepala Horus ada matahari yang dililit dengan seekor ular. Seekor ular. Baik matahari, ular, sama oknumnya iblis. Ajazir. Betulkah demikian? Mau kita bongkar Bapak Ibu? Boleh kita bongkar? Ada perkakasnya? Ada. Cukup satu perkakasnya. Alatnya maksud saya, bukan perkakas, alatnya, pedomannya. Apa itu? Quran. Saya minta dibantu, tolong dibukakan Quran. Ustaz Rahmat, boleh bantu saya Ustaz Rahmat? Alhamdulillah, beliau ini pujahid. Bapak Ibu, ini Ustaz Rahmat belum menikah. Barangkali punya putri Pak. Buat beliau. Ustaz yang ada terjemahannya Ustaz, atau Ustaz terjemahkan langsung? Ustaz minta dibukakan. Kita buka Quran surat Al-A'raf ayat ke-16. Bapak Ibu, kita buka konspirasi di balik doktrin dan kita luruskan tentang nama baik Nabi Isa. Kami punya hak membicarakan ini karena ini terkait dengan Nabi suci, Nabi kami, Nabi Isa alaihissalam. Karena kami juga memiliki perintah dari Tuhan kami. Allah memerintahkan kami meyakini semua Nabi dan Rasul selain Nabi dan Rasul kami. Kami juga meyakini bahwa Nabi Isa adalah Nabi dan Rasul Allah, diutus untuk kaum Nasrani, dan kami punya kewajiban untuk membersihkan nama beliau. Betul? Maka yang kami lakukan sekarang adalah membersihkan citra beliau. Sama sekali beliau bukan Tuhan, anak Tuhan atau satu dari tiga Tuhan. Tidak. Tapi beliau adalah Nabi dan Rasul Allah yang memang diberikan kelebihan. Kita buktikan. Artinya ini hak kita untuk membahas ini kan? Maka jika ada perbedaan pandangan silakan. Itu pandangan Anda dan ini pandangan saya sebagai seorang muslim. Ya, baik. Ustaz Rahmat, surat ke-7 Ustaz Rahmat ayat ke-16. Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Bisa sekali lagi Ustaz? Iblis menjawab, karena engkau telah menyesatkan aku, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Ya, baik, itu terjemahnya. Qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim. Qala, iblis berkata, fa bima aghwaytani, karena engkau telah menyesatkan aku, maka aku akan menghalang-halangi mereka dari jalanmu yang lurus. Terjemahnya kita dengar seperti itu tadi. Ustaz, yang di HP sama terjemahnya, coba lihat. Sama. Mereknya apa? Inilah terjemahan yang diinginkan Yahudi, Zionis, Kabalah, Illuminati. Bagi mereka iblis korban ketidakadilan Tuhan. Harusnya dia yang menjadi khalifah, bukan Adam. Ini versi mereka. Jadi iblis tersesat karena ada yang menyesatkan. Buktinya terjemahnya seperti itu. Karena engkau telah menyesatkan aku. Engkau di sini siapa? Allah kan? Dia sedang berhadapan dengan Allah dan iblis berkata, karena engkau telah menyesatkan aku. Berarti iblis tersesat karena ada yang menyesatkan. Siapa yang menyesatkannya? Halo? Dalam ayat itu berarti Allah kan? Engkau ini kepada siapa? Kepada Allah. Benarkah demikian terjemahannya? Nah, ini konspirasi Bapak Ibu. Aghwaytani memang bentuknya lazim menjadi muta'adi karena mengikuti wajan af'ala. Ya, goa sesat. Tidak ada yang disesatkan, sendiri saja. Tapi kalau agwa menyesatkan, berarti ada yang disesatkan. Tapi betulkah terjemahnya demikian? Tidak. Terjemah yang benar tidak demikian. Karena engkau telah menghukum aku tersesat. Nah, itu terjemah yang benar. Perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, kau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. La aqudanna lahum siratakal mustaqim. Aku akan menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus. Pertanyaannya, dia mengatakan siratakal mustaqim. Apa arti siratal mustaqim Bapak Ibu? Jalan yang lurus. Susah saya memahaminya ya. Jalan tol lurus juga.
Apakah jalan tol Siratul Mustaqim? Bahasa Arabnya iya. Ada tol ila Siratul Mustaqim. Silakan Pak, terus Siratul Mustaqim. Itu orang Arab ngomong gitu. Terus Pak ke jalan tol katanya. Kita buka arti Siratul Mustaqim yang dimaksudkan iblis. Ustaz, surat Ali Imran ayat 51 Ustaz. Inilah arti Siratul Mustaqim yang kita baca setiap kali rakaat salat kita. Inilah Siratul Mustaqim. Yang dipegang Quran Ustaz, yang dibaca HP ini gimana? Baik. Sesungguhnya Allah itu Tuhanku dan Tuhanmu, karena itu sembahlah Dia. Inilah jalan yang lurus. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hada siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia. Inilah siratul mustaqim itu. Inna Allah Rabbi wa Rabbukum, Inna Allah Rabbi wa Rabbukum fa'buduh, hada siratun mustaqim. Sesungguhnya Allah adalah Tuhanku dan Tuhan kalian, sembahlah Dia. Inilah siratul mustaqim. Jadi siratul mustaqim adalah menjadikan Allah sebagai satu-satunya Tuhan yang disembah. Sepakat? Sepakat. Berarti siratul mustaqim itu tauhid, betul? Jadi ketika kita berdoa, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami, istiqomahkan kami di dalam tauhid ya Allah. Dan inilah semua misi risalah para nabi dan rasul. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Fa'budun. Dan tidak aku mengutus seorang rasul pun Muhammad. Di sana pakai tanwin nakirah untuk menunjukkan kapanpun aku mengutus nabi dan rasul sebelum engkau, dimanapun aku mengutusnya, dan siapapun yang aku utus sebelum engkau Muhammad, aku wahyukan pada mereka sama, la ilaha illa ana fa'budun, fa'buduni, tidak ada Tuhan selain aku, sembahlah aku. Tauhid. Jadi siratul mustaqim itu tauhid Bapak Ibu. Lalu apa maksud si Ajazil tadi? Surat Al-A'raf ayat ke-16 tadi kan. Qala fa bima aghwaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim. Artinya, karena engkau telah menghukum aku tersesat, perbuatanku tidak mau sujud kepada Adam, engkau hukum sebagai kesesatanku, aku terima. Tapi aku akan menyesatkan mereka dari jalanmu yang lurus. Artinya, aku akan menyesatkan mereka dari tauhid. Artinya apa? Akan ada sosok lain yang disembah selain engkau ya Allah. Akan ada sosok lain yang disembah selain engkau ya Allah. Siapa dia? Dewa matahari. Dewa matahari. Baik. Matahari adalah benda langit yang terdekat kepada kita, yang disebut dengan bintang, betul? Bintang terdekat kepada kita, matahari. Unsur terbesar matahari apa? Api kan? Api. Unsur terbesar matahari api. Ya. Siapa makhluk yang Allah ciptakan dari api? Jin. Iblis, Ajazil, jin yang paling takwa Bapak Ibu. Luar biasa. Selama hidupnya tidak pernah maksiat kepada Allah. La ya'sullaha madama hayati wala tarfata ainin. Baca dalam tafsir Ibnu Katsir. Siapa Ajazil ini? Dia tidak pernah maksiat kepada Allah sedikit pun sepanjang hidupnya, tidak pernah. Gak pernah maksiat sedikit pun selama ribuan tahun, bayangkan. Gak pernah maksiat. Kita bisa gak maksiat setiap hari, satu hari tanpa maksiat bisa? Saya gak bisa Bapak Ibu, susah. Mau kajian tentang kelahiran Rasulullah, Muludan, saya baca surat, saya hafalkan surat Al-Qalam. Sepanjang jalan saya baca Al-Qalam. Nun wal qalami wa ma yasturun ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Saya hafalkan Bapak Ibu. Berhenti di lampu merah, seseorang lewat. Astagfirullahaladzim. Itu susah kan? Saya ingin menjaga ketakwaan saya, lingkungan belum tentu lingkungan bisa menjaga, betul? Instagram, saya butuh informasi ada apa nih setelah dia di ini kan? Ada iklan Vaseline, astagfirullah. Kan? Susah. Ajazil seumur hidupnya gak pernah maksiat, maka derajatnya naik selevel dengan malaikat Jibril. Tapi ketakwaannya ini dia sombongkan.
merasa dia lebih baik daripada Adam. Ini Bapak Ibu, Allah uji dia, ikhlas tidak dia ibadah kepadaku. Ketika malaikat sujud semuanya termasuk Jibril alaihissalam sujud kepada Nabi Adam, dia tidak mau sujud. Sejak saat itulah Ajazil diberi gelar iblis pembangkang. Jadi yang tidak mau sujud kepada Allah ketika sholat disebut, yang nggak mau sholat berarti nggak mau sujud kan? Betul? Puncak dari rukun sholat itu sujud Bapak Ibu. Kalau nggak mau sholat berarti nggak mau sujud kepada Allah. Berarti nggak pernah sholat kayak iblis nggak mau sujud kepada Nabi Adam atas perintah Allah. Allahu Akbar. Gimana Bu? Lanjut Bu. Waduh semangat ini sampai jam 1 ya. Baik, inilah Bapak Ibu kemudian. Jadi siapa dewa matahari itu? Di zaman Nabi Ibrahim, manusia menyembah dewa matahari. Namrus mengklaim sebagai perwujudan dewa matahari, Ilahul Mubasyar, Tuhan yang menjelma menjadi manusia. Tuhan yang menjelma menjadi manusia, Ilahul Mubasyar. Di samping Irak ada Persia, Iran. Iran juga menyembah banyak dewa, kaum pagan. Dewa terpenting mereka adalah Ahura Mazda, dewa matahari. Agama Zoroaster mengenal banyak dewa. Dewa terpenting dewa matahari, Ahura Mazda. Ya. Nama terakhir menjadi merek mobil, Mazda. Buatan Iran, Jepang. Di Jepang juga sama, ada Dewi Matahari yang bernama Amaterasu. Dari mitologi Jepang, lahir dari mata kiri Izanagi. Ohiru Menomuchi no Kami Amaterasu. Itu Dewi Matahari. Dan selalu membawa tongkat matahari dan di tangan kirinya ada ular. Ular dan matahari adalah sosok yang sama. Iblis dialah dewa matahari yang oleh bangsa Yunani dipersepsikan dalam wujud dewa Horus. Dewa Horus bahkan disembah, diagungkan setiap tahun melalui sebuah ritual pawai obor keliling kampung, keliling negeri. Obor diarak dari satu kampung ke kampung sampai kepada kaisar. Sang kaisar menunggu di bukit Olympus. Diterima itu obor di bukit Olympus. Padam obornya, dinyalakan lagi obornya. Maka larilah Horus ke kaisar menyalakan obor raksasa. Selama obor raksasa menyala, mereka melakukan berbagai macam atraksi. Ini dilakukan juga di zaman Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi menyaksikan bagaimana mereka menyembah dewa matahari di hadapan Kaisar Adrianus, melakukan berbagai macam atraksi. Atraksi itu dilayakan selama obor itu menyala. Sekarang apakah ritual itu sudah hilang? Masih. Ritual itu bernama Olimpiade tingkat dunia. Kalau tingkat benua, Asian Games. Kalau tingkat nasional, dan apakah umat Islam tidak terlibat? Terlibat. Jadi ketua panitia. Allahu Akbar. Maha benar Allah yang telah mengutus Rasulullah SAW yang tidak pernah berdusta. La tataba'unna sanana man qablakum shibran bi shibrin, dhira'an bi dhira'in. Sungguh kalian akan mengikuti jejak langkah orang-orang sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Tidak terasa kita tersesat mengikuti jejak mereka. Hatta lau dakhalu juhrada bin taba'tumuhum, sampai mereka masuk ke lubang biawak, kamu ikut juga. Manhum ya Rasulullah? Al-Yahuda wan Nasara. Siapakah mereka ya Rasulullah? Yahudikah sama Nasrani? Faman siwahuma, siapa lagi kalau bukan mereka? Sampai hari ini pun umat Islam makin mengikuti ritual itu kan Bapak Ibu. Bahkan seolah-olah itu adalah sebuah kebutuhan seremonial resmi dari acara kenegaraan. Apakah ini berarti iblis berhasil menyesatkan kita? Berhasil. Bukti keberhasilannya, muncul sosok-sosok baru kan? Lagi-lagi ke situ, lagi-lagi ke situ.
Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Jadi gimana, lanjut? Lanjut. Kita lanjutkan kembali filmnya Bapak Ibu. Jadi bisa diikuti Bapak Ibu ya. Nah, ketika iblis diturunkan ke bumi, Nabi Adam turunkan di fi makanin a'la fawqal ardi. Nabi Adam diturunkan di permukaan bumi paling tinggi. Maka para ahli sejarah sepakat Nabi Adam diturunkan di Nepal, di Mount Everest, Himalaya, puncak tertinggi di muka bumi kan. Fi makanin a'la fawqal ardi. Kemudian Siti Hawa diturunkan di satu tempat, kemudian diberi nama Jidah. Jidah itu artinya nenek. Terpisah 100 tahun. Adapun Ajazil, iblis, diturunkan di Dastamaisan, Basrah, Irak, dalam wujud seekor ular besar, panjang, bersayap, bertanduk dan bercakar, dan bisa mengeluarkan api dan bisa berbicara. Ular apa? Ular. Nah, dari situlah sejarah dragon, ular naga. Dulu satu gembleng manusia, dahsyat fitnahnya, padu dengan satu naga. Sekarang 9 naganya. Mau tidak heboh gimana? 9 naganya. Yang tadi naga jadi kucing, jadi cacing. Ya Pak ya? Yang tadinya naga jadi cacing ya Pak ya? Baik Bapak Ibu sekalian. Nah, jadi sosok dewa matahari itu ular juga kan? Ular juga, dan dialah yang ingin menyesatkan kita. Ini Bapak Ibu, berat resiko saya menyampaikan ini. Tadinya saya ingin membukukan, baru 2 bab saya rekod. Banyak yang menyerang saya Pak. Maka saya belum selesai menuliskan buku saya ini. Tadinya saya ingin bikin buku judulnya dari A sampai Z, dari sejarah manusia, the human civilization from zero to the end, from begin to the end. Ingin saya bikin judul seperti itu. Baru 2 bab saya sudah diserang Pak. Blog saya diserang di mana-mana Pak. Akhirnya saya sembunyikan. Sampai hari ini saya tidak mengaktifkan blog oleh tangan saya sendiri, tidak. Tapi kalau ada yang mau menyempurnakan silakan, saya berterima kasih. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tayangan satu ini. Kisah ini walaupun dibuat oleh seorang Muslim Amerika, tapi masih menggunakan nama Yesus. Namun kisah yang terakhir ini saya lihat sesuai dengan Al-Quran, baik surat Maryam ataupun surat Ali Imran. Jadi masih saya gunakan. Ini pertemuan Malaikat Jibril dengan Siti Maryam, di mana Malaikat Jibril mendapatkan perintah, menyampaikan perintah Allah, meyakinkan Siti Maryam untuk siap menerima perintah ini. Mohon maaf, boleh saya potong Bapak Ibu? Baik, ini kisah yang benar. Tapi muncul kisah tandingan, dan ini dikarang oleh para pendeta Sanhedrin yang berada di Palestina, di Masjidil Aqsa, di zaman Nabi Zakaria. Saat itu Nabi Isa masih kecil, baru 7 tahun. Nabi Isa itu hampir seusia dengan Nabi Yahya, sehingga kedua-duanya dibawa oleh Nabi Zakaria kemana? Ke Masjidil Aqsa. Ini saya perlihatkan Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Berdoalah mudah-mudahan Bapak Ibu bisa berkunjung ke Masjidil Aqsa ya Bapak sekalian. Ini dia Masjidil Aqsa. Saat itu saya bekerja sama dengan dengan Abu Tur Bapak Ibu. Ini 2017, film yang saya ambil dari 2017. Nah, ini banyak pohon zaitun di kanan kiri kita. Terkesan kanan kirinya terlihat seperti ornamen-ornamen arsitektur Romawi, karena memang dulu dijajah Romawi dalam waktu lama, sampai kemudian dibebaskan oleh Umar bin Khattab ya. Terlihat dari jauh itu Masjid Dome of the Rock. Disebut Dome of the Rock karena di dalamnya terdapat batu yang dinaiki Rasulullah naik ke Sidratul Muntaha. Sidroh artinya terminal, muntaha penghabisan. Jadi kemungkinan Sidratul Muntaha itu adalah ujung alam semesta. NASA menemukan alam semesta kita berbentuk trompet. Ujungnya di Dome of Sidratul Muntaha. Nah, ini Masjid Dome of the Rock dalam jarak dekat. Nah, Bapak Ibu bisa melihat bagaimana ornamen Romawi menghiasi sekeliling Dome of the Rock. Nah, ini Dome of the Rock. Di belakang Dome of the Rock ini ada Masjid Qibli. Nah, saya arahkan ke sini pura-pura tadinya ingin menyoroti ini. Ini ada tentara Israel di sini Bapak Ibu, lengkap dengan senjata mereka, karena itu pos mereka. Setiap sudut tentara Israel punya pos, termasuk di pintu-pintu masuk. Di checkpoint mereka selalu membawa senjata, dan mereka masih muda-muda Bapak Ibu. Sehingga pertaruhan kami berat untuk bisa berziarah ke sana. Tapi alhamdulillah
tidak pernah dan tidak boleh ada yang dilukai. Perjanjian Jenewa, siapapun yang berkunjung ke Masjidil Aqsa tidak boleh, termasuk umat Islam, tidak boleh dilukai. Jadi aman Bapak Ibu, jangan takut. Betapapun memang berat bagi kita, berat ku ongkos ya. Nah, ini Masjid Qibli. Cantik-cantik Bang. Bu, saya ke Jordan, ke Palestina, ke Mesir, cantik, terutama di Jordan dan Palestina Bu. Susah saya berkedip Pak, cantik semua, ini gak ada yang jeleknya. Ustaz juga manusia Pak ya. Baik, nah ini Masjid Qibli. Nah, ini Masjid Qibli, disebut Masjid Qibli karena disinilah sholat pertama kali menghadap ke kiblat setelah turunnya Al-Baqarah 144. Nah, Bapak Ibu dimati Allah, disinilah Nabi Zakaria selalu membawa Nabi Yahya dan Nabi Isa alaihissalam. Ya, diajak ke sana. Di sini pula para pendeta Sanhedrin mereka menceramahkan kajiannya. Dalam satu momentum mereka menyampaikan Taurat, tapi Nabi Isa kaget. Kok Tauratnya beda dengan apa yang Allah ilhamkan kepada beliau kan? Di dalam surat Maryam tadi, surat Ali Imran tadi dibahas bahwa Nabi Isa tidak hanya mendapatkan Injil, tetapi juga Taurat diilhamkan oleh Allah. Tujuannya apa? Allah Maha tahu mereka akan memalsukan Taurat. Maka para pendeta Sanhedrin yuharifunal kalima am mawadih, mereka menghapus Taurat dari tempatnya. Thumma yaktubuna al-kitaba bi aydihim, lalu mereka menuliskan Alkitab dengan tangan mereka dengan ayat-ayat yang baru. Thumma yaquluna hadza min indillah wa ma huwa min indillah, lalu mereka mengatakan ini datang dari Allah padahal bukan dari Allah. Maka ketika para pendeta Sanhedrin ceramah di sini tentang Taurat, terdengar sama Nabi Isa, bohong mereka, itu bukan Taurat, itu gubahan kalian. Nabi Isa yang masih kecil Pak, usia 7 tahunan kurang lebih, naik ke atas bangku, ditunjuk tuh mereka, wailun lakum, celaka kalian, innakum tuharifunal kalima mawadih, kalian telah menghapuskan Taurat dari tempatnya, celaka kalian. Taurat tidak seperti itu. Nih, Taurat yang kamu maksudkan tentang itu adalah ini ayatnya, bla bla bla, disampaikan oleh Nabi Isa alaihi salam. Nabi Isa baru 7 tahun. Maka para pendeta Sanhedrin mereka sadar, dan mereka kesal juga kebohongan yang mereka lakukan terbongkar oleh Nabi Isa. Setiap kali para pendeta Sanhedrin ceramah dibantah sama Nabi Isa, maka mereka merasa terancam. Berkumpullah mereka bersiasat, ini anak harus kita singkirkan. Betul, tidak cukup disingkirkan, jadi apa? Bunuh dia. Tapi bagaimana kita membunuhnya? Kita pesuruh Tuhan, tidak boleh kita mengotori darah-darah kita, tangan kita dengan darah-darah, apalagi Nabi dan Rasul Allah. Gampang, kita kan sudah terbiasa ngarang, bikin cerpen. Kita bikin skenario kalau mereka adalah teroris, maka kita tangkap di kilometer astagfirullahaladzim, keceletot saya Bapak Ibu, mohon maaf Bapak Ibu ya, keceletot, astagfirullahaladzim, Ustaz maaf keceletot Ustaz. Dibuatlah karangan doktrin Tuhan bingung. Kok bisa Tuhan bingung? Nabi Adam sudah dilarang memetik buah pohon kayu, dipetik juga. Maka berbuat salah kan Nabi Adam, harus dihukum. Tapi Tuhan bingung, bagaimana aku menghukum Adam? Adam ini manusia, jangankan Adam, alam semesta aku sentil saja hancur, apalagi Adam. Maka Adam akan kesakitan, dia akan menderita karena hukuman yang aku berikan. Maka disitulah Tuhan bingung, hukum jangan, hukum jangan. Ayo Bapak Ibu, hukum jangan, bingung deh Tuhan. Inilah kebohongan yang mereka buat Bapak Ibu. Lalu kemudian Tuhan menemukan ide. Tuhan menemukan ide yang sebelumnya Tuhan tidak tahu. Nah, dalam akidah Syiah ada 10 akidah Syiah yang kami bahas. Yang ke-8 adalah al-bada', keyakinan bahwa Tuhan telah lupa pada sesuatu. Lalu Tuhan ingat, harusnya Ali yang menjadi nabi, bukan Muhammad. Lupa Tuhan.
Ini akidah al-bada, untuk membenarkan, untuk menjustifikasi klaim kalau harusnya Nabi itu Ali bukan Muhammad. Lalu Tuhan menemukan ide, aku Tuhan, aku immortal, aku tidak mati. Oh, kalau gitu aku saja yang dihukum, jangan Adam. Jibril, sini Jibril. Tulisan yang saya baca tidak Jibril tapi Gabriel. Ada petikan bahasa Inggrisnya, naskah aslinya bahasa Inggris Bapak Ibu. Itu petikan yang saya baca sudah tahun 1997. Tahun 97 saya baca petikan Injil Barnabas ini Bapak Ibu. Dan ini ada kebohongan-kebohongannya dibuka oleh penerbit pada saat itu. Ini sudah lama sekali saya berbaca di perpustakaan daerah Bapak Ibu di Jawa Tengah. Tahun 97 waktu saya masih kuliah. Itu tugas akhir saya Bapak Ibu. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Masih ada waktu ya? Bu, masih tetap dilanjut boleh Bu? Lanjut Bu ya. Baik, terima kasih Bu. Sampai jam 1 ya. Kan malam Minggu malam yang panjang. Baik. Maka dibuatlah makhluk Tuhan. Tuhan menjelma menjadi manusia. Ilahul mubasyar. Tuhan menjelma menjadi manusia. Tapi Tuhan bingung juga. Bingung lagi. Kenapa? Kalau aku menjelma menjadi manusia untuk menggantikan hukuman Adam, bagaimana aku turun ke dunia? Kalau aku turun begitu saja, simsalabim abrakadabra, orang tidak akan percaya. Aku dikira siluman nantinya. Berarti aku harus lahir secara normal. Jibril, nomor 2 maklumat Tuhan. Tuhan lahir secara normal. Bingung lagi. Kenapa bingung lagi? Siapa wanita yang layak melahirkan Tuhan? Maka Jibril memberikan masukan. Tuhan, Engkau pernah utus aku ke Nazaret. Di Nazaret ada wanita suci yang hidupnya hanya untuk ibadah kepadamu, dan dia tidak pernah disentuh oleh seorang laki-laki pun. Siapa dia Jibril? Masa Tuhan tidak tahu? Aneh kan? Tapi inilah doktrin yang sesat yang dikarang oleh para pendeta Sanhedrin itu Bapak Ibu. Siapa dia Jibril? Dia Maryam binti Imran Tuhanku. Kalau begitu Jibril, turunlah Jibril ke bumi, sampaikan pada Maryam, aku akan meniupkan sebagian ruhku, sehingga lahirlah aku dari rahimnya untuk menebus dosa Adam. Dari sinilah lahirnya Yesus, lahir untuk menebus dosa manusia. Maka dia harus disalib. Dari sini doktrin itu lahir, dan ini menjadi keyakinan agama besar di dunia. Betul? Setiap tahun mereka merayakan ini Bapak Ibu sekalian. Bayangkan. Bagaimana bisa sebuah ajaran yang besar diyakini benar dilahirkan dari sesuatu yang ini Bapak Ibu. Dan mohon maaf, ini debatable. Silakan, saya siap berdebat. Ini yang saya pegang sampai saat ini. Mulai terbayang arahnya Bapak Ibu, mulai terbayang arahnya. Kemudian disampaikanlah dongeng ini, doktrin ini kepada Raja Herodus. Marah Raja Herodus. Apalagi ditambali embel-embel kalau dia ingin menjadi raja di Palestina, di Syam. Maka dikejarlah Nabi Isa dan diburu setiap pengikutnya, ditangkap dan disalib. Maka Allah wahyukan kepada Nabi Isa AS untuk dia pergi menyelamatkan diri. Dari mana? Dari sini Bapak Ibu sekalian. Pada saat itulah terjadi penangkapan kepada para nabi Bapak Ibu. Disinilah pembunuhan itu terjadi bermula. Ini Masjid Marwani. Kalau kita lihat ada Masjid Kibli, ke arah kanan lantainya ada pintu masuknya Bapak Ibu. Nah, ini lantai atas itu adalah lantai Al-Aqsa yang tadi kita lihat lantainya. Pintu masuknya ke sini. Seperti inilah Nabi Muhammad SAW, Rasulullah SAW ketika Isra Mi'raj memasuki Masjid Marwani. Ini Masjid Marwani, dan di sini adalah mihrab Siti Maryam. Ini adzan asar Bapak Ibu. Sekarang saya sudah di jamak, maka saya manfaatkan waktu asar ini untuk melihat Masjid Marwani. Nah, disinilah mihrab tempat berdirinya Rasulullah SAW mengimami 1.500 Nabi dan Rasul. Ketika Isra Mi'raj, 2 rakaat beliau salat mengimami para Nabi dan Rasul.
Subhanallah, Rasulullah hadir di tempat kelahiran para nabi dan rasul, dan semuanya mengarahkan kepemimpinan kepada Rasulullah, karena Rasulullah adalah nabi dan rasul bagi semua nabi dan rasul. Apabila ada nabi yang hidup bersamaan dengan Rasulullah SAW ataupun hidup hari ini, maka wajib meninggalkan tugas kenabian mereka dan ittiba kepada sunnah Rasulullah SAW. Pelajari Quran surat Ali Imran ayat 81-82. Itulah alasan kenapa Nabi Isa ketika turun tidak menjadi imam salat subuh, tapi imamnya Imam Mahdi, karena kewajiban Nabi Isa ittiba kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim alaihi. Bapak Ibu, nah disinilah terdapatnya mihrab Siti Maryam. Nah di masjid ini pula disembelihnya Nabi Yahya, menurut apa yang saya baca, dan di tempat ini pula disiksanya Nabi Zakaria. Lalu Nabi Zakaria pergi menyelamatkan diri, bingung, usia sudah 100 tahun lebih. Beliau tidak menemukan tempat persembunyian. Lalu Allah perintahkan sebuah pohon untuk membuka diri. Tapi ceritanya Israiliyat ya Bapak Ibu. Silakan baca dalam Qisasul Anbiya wal Mursalin karya Al-Hafiz Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Ini mihrab Siti Maryam, tangga menuju mihrab Siti Maryam. Insyaallah nanti kita berkunjung ke sini tanggal 3 Maret nanti Bapak Ibu. Kita lihat langsung dengan mata kepala kita sendiri. Ya, Bapak Ibu yang bersedia ikut boleh nabung dari sekarang Bu ya. Nah ini pintu masuk ke mihrab Siti Maryam. Kelihatan masih bersih sampai sekarang Bapak Ibu. Ini sampai ada tangga menuju ke lantai atas, ke lantai utama dari Masjidil Aqsa. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada pohon membelah diri, Nabi Zakaria lalu masuk ke dalam pohon tadi, iblis mengikuti dari belakang. Ya, sorban ketika pohon ini Nabi Zakaria masuk, pohonnya nutup kembali, tapi sorbannya ditarik. Sehingga ketika pohon nutup, sorbannya kelihatan. Maka tentara Romawi menemukan pohon di mana Nabi Zakaria bersembunyi. Si kakek nyumput di sini, pintar kamu kek bersembunyi di dalam pohon. Akhirnya digergaji. Ketika digergazi pohon tadi, Nabi Zakaria menjerit. Ketika Nabi Zakaria akan menjerit, Allah berfirman, "Hei Zakaria, ya Zakaria, in tarfa sautak bi alamika sa'uhlikahum jami'an." Hei Zakaria, jika kamu menjerit karena kesakitanmu, aku akan habiskan umatmu. Lalu Rasulullah bertanya pada Nabi Zakaria di masjid ini ketika Isra Mi'raj, apakah engkau menjerit wahai Zakaria? Apakah anda menjerit karena kesakitan anda? Aku akan kehilangan umatku. Maka demi cintaku kepada mereka, aku tidak menjerit sampai putus tubuhku. Subhanallah. Baik Bapak Ibu rahmati Allah, nah itu cerita. Jadi kesana kemari mohon maaf Bapak Ibu ya. Nah, tinggal Nabi Isa alaihissalam. Beliau maka meninggalkan Masjidil Aqsa, mengembara ke tempat-tempat demi menyelamatkan diri. Dalam pengembaraannya itu Nabi Isa alaihissalam bertemu dengan satu kaum, di mana di kaum itu ada yang bermata, ada buta, kedua matanya tidak bisa melihat sejak lahir. Diusap sampai Nabi Zakaria. Saat itu usianya genap lebih dari 20 tahun harusnya Bapak Ibu. Tapi beliau melakukan pengembaraan pertama kali 12 tahun, usia 12 tahun. Diusap sama Nabi Zakaria, masahayam sahu masih mashan wa masihan, menyembuhkan dengan mengusap, maka diberi gelar Al-Masih. Mengusap bumi dengan pengembaraannya itu arti Al-Masih. Arti Al-Masih juga menyembuhkan dengan mengusap. Masahayam sahu, famsahu biru'usikum, famsahu masaha. Al-Masih mengusap. Ada yang buta diusap sembuh, bismillah. Ada yang berpenyakit belang diusap sembuh. Ringkas cerita Bapak Ibu, sampailah beliau di usia 33 sampai 35 tahun. Banyak yang beriman. Siapa engkau nak? Kok engkau bisa menyembuhkan anakku buta sejak lahir? Kenapa kau bisa menyembuhkan? Jangan-jangan kau Tuhan nak? Bukan bunda, aku bukan Tuhan. Innani nabiyullah wa rasulullah. Aku nabi Allah dan rasul Allah. Aku Isa bin Maryam. Yuk kita beriman pada Allah pencipta kita. Siapa Allah itu? Nah disitulah Nabi Isa dakwah. Maka banyaklah kemudian pengikutnya yang disebut dengan Nasrani. Itu sifatnya, orangnya disebut Nasoro. Ada yang mengatakan kenapa mereka disebut Nasoro? Karena mereka tolong menolong sesama mereka. Yang suruh ba'duhum ba'dan, Nasoro yang suruh, maka disebut Nasoro. Kelompok mereka disebut Nasrani. Ya. Kemudian di antara mereka ada yang beriman.
Salah satunya Barnabas, murid terbaik Nabi Isa dan yang tertakwa. Dialah yang menuliskan kembali Injil yang dipalsukan oleh pendeta Sanhedrin. Mohon maaf, dipalsukan bukan oleh pendeta Sanhedrin, oleh bangsa Kabalah juga. Lalu dituliskan kembali oleh pemimpin Ashabul Kahfi, Maximilianus. Suatu saat kita bahas kembali sejarah ini Bapak Ibu. Biasanya saya sampaikan kisah-kisah ini di negeri-negeri di mana para nabi tinggal. Ya, baik Bapak Ibu, kemudian sampailah Nabi Isa pada satu pengembaraannya, di mana yang terakhir Nabi Isa akan diangkat ke langit. Nabi Isa berpesan, kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku dan dia akan menggantikan tempat kedudukanku. Ringkas cerita Bapak Ibu, datang seseorang, celaka kita. Kenapa? Raja Herodes dan tentara Romawi datang. Mereka diikuti oleh para pendeta Sanhedrin yang telah menghasut mereka. Anda akan ditangkap wahai Nabiullah, hendaklah Anda bersembunyi. Betul, ini saat perpisahan kita. Tapi siapa yang akan menolong aku untuk menegakkan agama Allah? Man ansari ilallah? Qala al-hawariyuna nahnu ansarullah. Jangan khawatir Nabi Allah, kami akan menolong agama Allah sepeninggal Anda. Silakan Anda tunaikan perintah Allah. Maka saat itu Bapak Ibu sekalian, berpisahlah semuanya dan bersembunyi. Nabi Isa bersembunyi di semak belukar sana. Ringkas cerita, datang Herodes dan tentara Romawi. Aku tahu kalian bersembunyi di sekitar sini. Begini saja, sebelum aku perintahkan pasukanku untuk menyergap kalian, termasuk engkau Isa bin Maryam, aku tawarkan siapa di antara pengikut Isa bin Maryam yang mau memberitahukan kepadaku di mana Isa Al-Masih bersembunyi, aku akan mengangkat dia sebagai patih kerajaanku dan aku akan memberikan dia sepertiga harta kerajaanku. Di tengah-tengah mereka 12 pengikut Nabi Isa ditambah satu, Yudas Iskariot. Dia penyusup. Dia butuh kekuasaan untuk mempengaruhi manusia dan dia butuh harta untuk keliling dunia. Dialah yang berkhianat. Dia keluar dan mengatakan, aku tahu di mana Al-Masih bersembunyi, di sana. Mau ikut aku? Aku yakinkan Isa ada di sana. Ayo ikuti aku. Tapi aku tagih jabatan sebagai patih dan harta. Aku pastikan kamu dapat. Tunjukkan dulu di mana Isa bin Maryam. Mari ikuti aku. Di saat dia akan memasuki di mana Nabi Isa bersembunyi, Allah berfirman kepada Nabi Isa. Ini ada dalam Quran surat Ali Imran ayat ke-55. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, sesungguhnya aku akan mewafatkan engkau." Apa arti wafat? Arti wafat apa? Bu, arti wafat apa, Bu? Selama ini kita mengetahui dan meyakini wafat itu mati, betul? Bukan. Tolong bacakan Quran surat Al-An'am ayat ke-60, Ustaz. Kita lihat apa arti wafat dalam Quran surat Al-An'am ayat ke-60. Dan dialah yang menidurkan kamu pada malam hari, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Kemudian dia membangunkan kamu pada siang hari untuk disempurnakan hukummu yang telah ditetapkan. Kemudian kepadanya tempat kamu kembali, lalu dia memberitahukan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Nah, itu arti wafat Bapak Ibu. Wa huwa alladhi yatawaffakum bil-lail wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar. Dan dialah Allah yang telah menidurkan kamu. Yatawaffakum. Dialah Allah yang telah mewafatkan kamu, menidurkan kamu di waktu malam. Dan Allah mengetahui apa yang kau lakukan di siang hari. Berarti Nabi Isa tidak wafat, tidak mati, tapi tidur. Wafat itu artinya tidur Bapak Ibu, bukan mati. Mati baru maut. Itu bahasa Arab juga. Mati bahasa Arab, wafat bahasa Arab. Dan Rasulullah SAW mengatakan mati dan tidur sama saja, bersaudara. An-naumu akhul mauti wa la yamutu ahlul jannah. Tidur adalah saudara kematian dan ahli surga tidak akan pernah mati, artinya tidak pernah tidur. Jadi wafat di sana artinya tidur. Iz qala Allahu ya Isa inni mutawaffika. Ingatlah ketika Allah berfirman, "Hai Isa, aku akan menidurkan engkau." Jadi Nabi Isa bukan mati, Pak, tidur. Wa rafuka ilayya, dan aku akan mengangkatmu ke sisiku. Berarti hari ini Nabi Isa di mana? Di sisi Allah. Dalam kondisi apa, Pak? Tidur. Ustadz, masa tidur 2000 tahun? Loh, 2000 tahun hitungan pekan baru. Hitungan Rumbai. 2000 tahun tidur di Rumbai. Di sisi Allah
Karena miqdaru yaumihi ka alfasanati mimma ta'udun. Satu hari di sisi Allah 1000 tahun yang kamu hitung. Sekarang 2000 tahun dirumbai di sisi Allah baru 2 hari. Berubah tidak Nabi Isa? Berarti Nabi Isa baru 2 hari tidur di sisi Allah. Berarti Nabi Isa masih hidup kan? Yakin Nabi Isa masih hidup? Yakin beliau tidak disalib? Yakin beliau tidak dibunuh? Lalu siapa yang disalib dan dibunuh? Ali surat An-Nisa ayat 157. Mulai mendekati akhir Bapak Ibu. Tapi sebelum tutup mohon maaf, nanti saya ingin menyampaikan tentang Palestina sekitar 10 menit. Boleh Bapak Ibu? Ini pembahasan kita menyampai kepada akhir. Silakan Ustaz. Dan kami hukum juga mereka karena ucapan mereka. Sesungguhnya kami telah membunuh Al-Masih Isa putra Maryam yang mereka ejek dengan menamainya Rasulullah, padahal mereka tidak beriman kepadanya. Mereka mengatakan telah membunuhnya, padahal mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya. Tetapi diserupakan bagi mereka orang yang membunuh itu dengan Nabi Isa. Baik, cukup Ustaz. Sampai situ. Nah, Bapak Ibu bisa dengar kan? Wa qalihim inna qatalna al-Masih Isa bin Maryam Rasulullah, dan klaim para pendeta Sanhedrin, kami telah membunuh Isa bin Maryam utusan Allah. Wa ma qataluhu, mereka sekali-kali tidak membunuhnya. Ini bantahan dari Allah. Ini keyakinan kami umat Islam. Wa ma qataluhu, mereka tidak membunuh Nabi Isa. Lalu siapa yang dibunuh? Wa ma salabuhu, dan tidak pula menyalibnya. Lalu siapa yang disalib? Walakin syubbiha lahum, tapi diserupakan oleh Allah untuk mereka. Oh, berarti ada yang Allah serupakan dengan Nabi Isa. Dialah yang disalib berarti. Siapa dia? Yudas Iskariot. Ketika dia masuk, Nabi Isa sudah tidak ada kan? Sudah diangkat ke langit. Dan Nabi Isa masih naik tuh pelan-pelan. Dan hanya dia dan yang melihat Nabi Isa diangkat ke langit. Maka ketika dia keluar, dia sudah menjadi Nabi Isa. Allah serupakan dia menjadi Nabi Isa AS. Gitu dong, gentle dipanggil datang. Betul kan? Gentle dipanggil datang. Ini Masiku dicari-cari nggak ketemu. Ke situ lagi, ke situ lagi. Ditangkaplah dia. Gitu dong kamu. Ditangkaplah Yudas Iskariot. Kaget dia. Kok aku yang ditangkap? Lastu Isa, ana Yudas alladzi adullukum ilaih. Aku bukan Isa, aku Yudas yang menunjukkan kamu tadi. Udah, wajah kamu wajah Isa tuh. Nah, disitulah gempar pasukan para pengikut Nabi Isa yang yakin itu bukan Nabi Isa, Barnabas. Aku yakin. Inilah maksud kata-kata Nabi Isa. Kelak di antara kalian ada orang yang berkhianat kepadaku, berkhianat memberitahukan di mana Nabi Isa bersembunyi, dan dia menggantikan tempat kedudukanku di tiang salib. Jadi yang diyakini orang Kristen hari ini digantung di tiang salib, siapa dia? Bukan Nabi Isa. Dan mereka salah alamat. Itu Yesus bukan Nabi Isa, tapi Yudas Iskariot. Dan bagi saya, Dajjal. Kok bisa saya yakin Dajjal? Dilanjutkan dulu. Lanjutkan jangan. Tapi udah jam 10 Bapak Ibu. Lanjut. Benar. Tapi jangan keluar. Kami ingin penggalangan dana. Boleh Bapak Ibu? Nanti saya perlihatkan bagaimana pembantaian di Palestina yang kami saksikan Bapak Ibu. Tapi mohon maaf, saya perlihatkan berdarah-darah. Tapi ini adalah nasib saudara-saudara kita. Mereka rela dibantai berdarah-darah demi menunggu kedatangan kita untuk membebaskan mereka, membebaskan Masjidil Aqsa. Karena mereka yakin negara yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan asli Islam tinggal satu, Indonesia. Itu kata-kata mereka yang saya dengar langsung dengan telinga saya dari lisan mereka. Nanti saya bahas di akhir Bapak Ibu. Betul? Jadi jangan kemana-mana. Siapkan infak yang terbaik Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu ya? Jadi jangan dulu pulang ya. Baik Bapak Ibu, lanjut ya. Ketika dia disalib, dia melihat Nabi Isa diangkat ke langit, maka dia berseru dengan keras, Eli, Eli, lima sabahtani. Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Itu ada kalimatnya di dalam Bible. Lihat perayaan Paskah. Ini peristiwa dinamakan Paskah. Ya, Eli itu Tuhan bahasa Ibrani. Di kita Eli main bola, Eli Aiboy. Pernah jadi timnas ya. Ada Elias Pikal, petinju itu. Ada Ibu Eli di sini, jadi nama ibu-ibu lagi. Eli itu artinya Tuhan. Nah,
Diaraklah dia ke Bukit Golgota. Bapak sekalian, ada yang menarik dari hadis Rasulullah tentang Dajjal. Innahu lam takun fitnatun munzu zara Allahu dzurriyyata Adama ila qiyamis-saah a'zamu minad Dajjal. Sesungguhnya sejak Allah menciptakan Adam dan keturunannya sampai hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih hebat dari fitnah Dajjal. Walam yab'asillahu nabiyyan illa hadzara ummatahu anhu, dan tidaklah Allah mengutus seorang nabi pun melainkan mereka memperingatkan, hati-hati Dajjal akan datang ke tengah-tengah kalian pada kaumnya. Tapi yang menarik, di dalam ayat hadis itu ada dalam satu riwayat dari Abdullah bin Umar kalau tidak salah, hari ini aku akan mengatakan kepada kalian tentang Dajjal yang para nabi dan rasul belum menyampaikannya. Bapak Ibu, ada berita tentang Dajjal yang para nabi dan rasul belum menyampaikannya. Apa itu? Innahu a'war. Kalimat a'war, sesungguhnya dia awar ini bukan buta, Bapak Ibu. Ada orang matanya normal tapi tidak bisa melihat, disebutnya apa? Buta. Kalau menurut saya bukan hanya sekedar buta, tapi pecak mata kanannya. Innahu awar. Cuma Rasulullah yang tahu. Sesungguhnya dia pecak mata kanannya dan Allah tidak pecak. Ada manusia yang pecak matanya satu mengaku Allah, Dajjal. Pertanyaannya, kenapa cuma Rasulullah yang menyampaikan kalau dia pecak mata kanannya? Seolah-olah Nabi dan Rasul yang lain, mereka menyangka Dajjal normal kedua matanya. Memang. Kenapa cuma Rasulullah yang menyebutkannya, Bapak Ibu? Yudas Iskariot yang Allah serupakan menjadi Dajjal, menjadi Nabi Isa, keceletot lagi, diarah ke Bukit Golgota. Herodes memegang pedang di tangan kanannya, Old Testament, perjanjian lama, di tangan kirinya. Itu pedang ditusuk-tusukkan ke tubuh Yudas yang dikira Yesus Kristus, Nabi Isa. Ada darah banyak, darah bercucuran, diambil darah itu diminum. Mereka berkeyakinan apabila ada bagian tubuh Yesus bersatu dengan tubuh mereka, mereka tidak akan pernah disentuh api neraka. Lihat, agama Kristen ada 7 rukun. Salah satu rukunnya adalah Ekaristi Holy Water, rukun meminum air suci. Di depan patung Buddha Maria, patung Yesus, itu ada seloki berwarna merah darah. Biasanya, ya, tapi bukan darah. Baik, ada banyak daging tertusuk, terkelupas, diambil dimakan. Rukun memakan tubuh Tuhan. Selesai kebaktian misa di gereja, mereka berbaris untuk pulang. Pendeta memegang nampan di tangan mereka. Itu roti dibagi-bagi. Itu Ekaristikus Kudus. Rukun memakan tubuh Tuhan. Salah satu tusukan pedang Herodes mengenai mata kanannya. Saya butuh 2 jam untuk membahas peristiwa ini, Bapak. Kalau kita ketemu lagi Ustaz besok malam ya, nggak apa-apa, materinya lanjutan Ustaz. Besok malam kita lanjutkan kembali di masjid mana Ustaz? Miftahul Khair. Oh, di Panam, Masjid Miftahul Khair, Panam, Bapak Ibu. Kita lanjut kisah ini nanti. Peristiwa ini terkait dengan WTC, percaya tidak? Terkait dengan WTC, dihancurkan. Terkait. Inilah yang menyebabkan saya bicara tentang akhir zaman. Tadinya tidak pernah terpikir untuk berbicara akhir zaman, tapi dari WTC inilah terbongkar semua konspirasi kebohongan dunia, termasuk materi ini, Bapak Ibu. Karena WTC sengaja dihancurkan. Ritual human sacrifices untuk dewa matahari. Betulkah human sacrifice untuk dewa matahari? Saya berani membuktikannya, tapi 2 jam. Baik Bapak Ibu rahmati Allah. Nah, inilah yang kemudian diyakini dialah Dajjal. Barnabas meyakini dia Dajjal. Untuk membuktikan dia Dajjal, dikubur dia 3 hari 3 malam dibiarkan. Barnabas diam-diam di malam yang ketiga menggalinya, masih hidup. Oh, berarti Yudas adalah Dajjal. Bapak Ibu, siapakah Dajjal ini? Dajjal lahir menurut data yang kami kaji, Bapak Ibu sekalian, dan ini debatable, silakan. Beberapa literatur yang saya kaji sejak tahun 90-an lah, tahun 98, 99, saya banyak mengkaji tentang Dajjal juga dari beberapa referensi. Saya menemukan kesimpulan, Dajjal lahir di Samirah. Samirah adalah satu kota besar di Palestina. Karena dia lahir di Samirah, maka dia bernama Samiri.
Dialah yang pernah dengar nama Samiri? 100 tahun lahir sebelum Nabi Musa diutus. Maka ke zaman para nabi dia mengklaim Samiri. Samiri ini Palestina. Hari ini Yahudi makin naik angin. Kenapa demikian? Dia yakin Tuhan yang mereka tunggu-tunggu akan segera datang. Kenapa demikian? Tanda Tuhan yang mereka tunggu akan datang adalah munculnya, lahirnya red heifer. Apa itu red heifer? Sapi berwarna merah, Bapak Ibu. Yang mana sapi ini akan menjadikan sebagai sacrifice bagi Tuhan yang mereka tunggu-tunggu. Dajjal bagi kita. Mana sapi merahnya Bapak Ibu? Saya perlihatkan pada Bapak Ibu sekalian. Ya, sapi merah ini sudah lahir Bapak Ibu sekalian, dan ini sapi merahnya yang mereka yakini apabila sapi merah ini lahir berarti telah dekat kemunculan Mesias yang mereka tunggu-tunggu. Maka dunia akan disibukkan. Setiap negara terutama umat Islam di mana berada akan disibukkan dengan urusan dalam negeri mereka agar mereka tidak konsen dengan ini. Kalau ini lahir berarti telah dekat kemunculan Mesias, maka Yahudi harus segera mengklaim Al-Aqsa dan Yerusalem. Maka di lobi negara-negara barat dan negara-negara Arab. Maroko kemudian mengakui. Sekarang ada calling visa Israel ke Indonesia. Baik Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, sudah menuju pada puncak final pertarungan antara hak dan batil. Berarti pemain yang terbaik adalah pemain yang berjuang untuk membela Palestina ini, Bapak Ibu. Allahu Akbar. Dan ternyata Palestina menyebutkan Indonesia. Betulkah menyebutkan Indonesia? Nanti kita bahas malam berikutnya nanti. Bapak Ibu, tapi yang ingin saya sampaikan adalah maka Yahudi beramai-ramai mereka masuk ke Masjidil Aqsa, Bapak Ibu. Ini dia. Maka untuk mewujudkan ini, maka Al-Aqsa harus mereka kuasai. Dan ini adalah para penggagasnya Bapak Ibu sejak zaman dulu. Jadi ini keyakinan zaman dulu dan sekarang sudah mereka lakukan. Mulai dari Chaim Weizmann sampai kepada Theodor Herzl. Ya, yang terakhir adalah pencetus gerakan Zionisme internasional, kembali ke Bukit Zion. Bukit Zion ada di sebelah sini. Ini Al-Aqsa. Ya, sebelah barat saya ke sini Bapak Ibu. Nah, ini ada Bukit Zion, di bawahnya ada Bet Senom. Bet Senom ini artinya lembah Jahanam. Mereka yakin di lembah ini umat Islam akan membantai mereka, seolah-olah begitu. Bapak Ibu, nanti kita lihat kalau kita ke Masjidil Aqsa, ke City Tour Yerusalem Bapak Ibu ya. Ikut bersama saya Bapak Ibu tanggal 3. Kita keliling ke tempat-tempat ini Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, insyaallah Bapak Ibu sekalian. Dan inilah Y2K yang mereka yakini. Dulu Y2K diyakini sebagai era kebangkitan teknologi informasi. Negara-negara di seluruh dunia termasuk umat Islam, negara Arab mengatakan kami siap menyambut Y2K. Seolah-olah Y2K adalah era kebangkitan modernisasi umat dunia. Bukan, itu syarat perbuatan ideologis. Bagi orang Yahudi, Y2K singkatan di Year of the Yehuda Kingdom, karena 1000 tahun sebelum hari kiamat adalah masa bagi berdirinya istana raja mereka. Harusnya mereka memulainya tahun 2000, itu sudah hancur Masjidil Aqsa Bapak Ibu. Sekarang sudah mereka buat kurang lebih ada 300 Bapak Ibu, terowongan ada di sekitar sini. Dan saya melihat sendiri alat-alat berat mereka menghancurkan dasar pondasi Masjidil Aqsa yang tingginya 50 meter. Ini saya perlihatkan. Dan yang bergerak menghancurkannya, mereka galakan para pemuda-pemudi. Ini saya perlihatkan bagaimana mereka bergerak aktif tanpa terhalangi oleh umat Islam. Karena kita dibikin sibuk Bapak Ibu, dibikin sibuk dengan isu toleransi. Allah, sekitar ya Pak, betul Pak. Agar kita tidak ngeh kepada apa yang diinginkan oleh Zionis Yahudi. Bapak Ibu, jangan terlena. Ini yang mereka lakukan. Inilah kiblat kita yang bernama. Lupakah kita kalau Rasulullah SAW pernah sholat menghadap ke Masjidil Aqsa selama 16 sampai 17 bulan. Ketika ibadah salat diwajibkan, kiblat kita bukan ke Mekah saat itu tapi ke sini. Setelah 16 atau 17 bulan berikutnya baru menghadap ke Ka'bah. Setelah turun Al-Baqarah 144. Dan bukankah kita lupakah kita kalau Masjidil Aqsa adalah kiblat kita, selain kiblat kita yang pertama adalah masjid kedua yang dibangun setelah Masjidil Haram.
Di dalam hadis riwayat dari sahabat Abu Zar disebutkan bahwa Masjidil Aqsa kiblat kita yang didirikan oleh Nabi Adam dan malaikat Jibril, dibantu malaikat Jibril 40 tahun setelah membangun Masjidil Haram. Dan lupakah kita kalau salat di sini ini 500, ada juga 1000 kali lebih baik daripada kita salat di masjid manapun. Dan lupakah kita kalau Nabi Sulaiman pernah diberikan 3 permintaan oleh Allah. Ya Sulaiman, is'alni salasatan sa'utiha iyaka. Ini yang kami lihat, Pak. Tanpa kita kunjungi, ini yang mereka lakukan jika kita sepi mengunjungi Masjidil Aqsa. Para pemudanya mereka aktif menghancurkan masjid kiblat kita yang pertama. Nabi Sulaiman pernah berkata, Allah pernah berfirman pada Nabi Sulaiman, "Hai Sulaiman, minta 3 hal padaku, aku akan mengabulkannya." Dan apa yang diminta Nabi Sulaiman? Yang ketiga, "Ya Rabb, la tada' ala ahadin alladhi yasuru masjid hadha wa la yusalli fihi rak'atain illa an tahuta anhu khutaya qubla aw yakhruja min hadzal masjid." Ya Allah, jangan kau biarkan siapapun yang berkunjung kepada kiblatku yang masjidku ini, ya Allah, walaupun mereka hanya 2 rakaat salat di dalamnya, dan mereka bertobat kepadamu, ya Allah, melainkan kau hapuskan semua dosa-dosanya sebelum dia keluar dari masjidku ini. Maka Allah kabulkan doa Nabi Sulaiman. Artinya apa? Kalau kita datang berziarah ke Masjidil Aqsa, kita bertobat kepada Allah atas dosa-dosa kita, dan walaupun hanya 2 rakaat kita sholat di sana, keluar dari Masjidil Aqsa bersih tanpa dosa. Dan yang ketiga, Masjidil Aqsa akan menjadi titik tolak kebangkitan Islam untuk zaman kita. Masjidil Haram untuk Nabi Adam dan Nabi Ibrahim. Masjid Nabawi titik tolak dakwah tauhid untuk Nabi yang terakhir, Nabi Muhammad. Lalu Masjidil Aqsa untuk siapa? Untuk Imam Mahdi. Dan insya Allah dari 3 pasukan Imam Mahdi, satunya adalah Indonesia. Allahu Akbar. Maka panasnya geopolitik kita hari ini adalah ujian fit and proper test. Allah sedang menguji kelayakan kita. Layakkah kita memimpin kebangkitan Islam? Kalau kita berhasil membebaskan NKRI dari neo-imperialisme, dari penjajahan bentuk baru, yang penjajahnya dulu datang, sekarang diundang, siap. Jika kita berhasil mempertahankan NKRI, maka yang kita bebaskan berikutnya adalah kiblat kita yang pertama, Masjidil Aqsa. Siap membebaskan Masjidil Aqsa? Takbir! Bapak sekalian, lalu apa yang kita persiapkan untuk membebaskan kiblat kita yang pertama? Sementara saudara-saudara kita Palestina, mereka sudah berkorban nyawa iwafillah. Mereka bertahan sampai hari ini dibantai oleh Zionis Yahudi karena mereka menunggu saat kemenangan itu terjadi. Karena mereka meyakini, Bapak sekalian, salah satu yang akan membebaskan mereka, dan ini belum dipilih Allah untuk memimpin kebangkitan Islam, adalah kita Indonesia, Bapak Ibu. Kita Indonesia. Ini saya perlihatkan satu hadis yang membuat saya bangga menjadi orang Indonesia, Bapak Ibu. Apa yang membuat saya bangga menjadi orang Indonesia? Karena Rasulullah menyebutkan merah dan putih dalam hadisnya. Apakah merah putih itu Indonesia, Ustaz? Kita cari jawabannya. Ini hadisnya, Bapak Ibu. Inna Rabbi zawali al-arda, sesungguhnya Allah Tuhanku telah melipatkan bumi ini untukku. Hatta ra'aitu masyariqa wa maghriba, sehingga aku melihat kekayaannya terbentang dari timur hingga ke barat dunia. Wa atani al-kanzaini, dan Allah memberikan kepadaku 2 pusaka, al-ahmar wal abyad, pusaka merah dan pusaka putih. Wa anna ummati sayablughu mulkuha mazawal yaman, dan umatku di akhir zaman akan kembali menguasai timur hingga barat dunia. Umat Islam dijanjikan Rasulullah akan kembali menguasai dunia, dan itu setelah munculnya warisan merah dan putih, pusaka merah dan putih. Saya bertanya kepada beliau adalah Syekh Ali Yaqub Al-Abasi. Beliau adalah ketua Rabitah Ulama Palestin. Setelah salat subuh kami di Masjid Kibli, kami bertemu dengan beliau. Beliau masih ingat saya karena beliau sempat menjadi keynote speaker ketika kami seminar internasional di Kota Bandung. Selama itu saya ditugaskan mendampingi beliau di Kota Bandung. Beliau pernah saya tanya tentang pandangan beliau terkait dengan hadis tadi. Salat asar kami di Masjid Kibli diimami oleh Dr. Yusuf Abu Sunairah. Beliau pakar akhir zaman, dan salat tarawih 2016 di Jogokarian kita diimami oleh beliau, Dr. Abu Bakar Al-Wawidah. Mereka semua mengatakan apa tentang hadis yang satu ini? Ahunaka mu'alaqah baina hadal hadis bi biladina Indonesia. Apakah ada kaitan antara hadis ini dengan kami Indonesia? Bendera kami merah putih. Bendera kami merah putih.
Apa kata beliau? Ala kulli biladin alladina yaqbaluna al-islam dinahum antum ya Indonesia lam yakhtarakumullah li insarihatid. Dari semua negara yang menerima Islam sebagai agamanya, tinggal kalian Melayu Indonesia yang belum Allah pilih untuk memimpin kebangkitan Islam. Allahu Akbar. Bapak Ibu, jangan lupa, ketika kita merdeka, seorang pengusaha kaya raya dari Palestina, Syekh Ali Thohir, beliau kosongkan semua uangnya di bank dan beliau berikan kepada Indonesia. Hei Indonesia, aku cinta kalian karena kalian adalah negara yang akan membebaskan kami. Nih, ambil semua uang saya, gunakan untuk kemerdekaan kalian. Sekali lagi Bapak Ibu, Syekh Ali Thohir, Syekh Ali Thohir, dia mengeluarkan semua uangnya untuk kemerdekaan kita Indonesia. Ini saya perlihatkan seperti apa Syekh Ali Thohir. Maka mereka selalu mengibarkan merah putih dimanapun mereka berada Bapak Ibu, apalagi dalam setiap momen. Mereka begitu cinta pada kita, mereka membantu kita. Bahkan setahun sebelum proklamasi mereka sudah mengklaim Indonesia sudah merdeka. Nah, ini Syekh Ali Thohir, dia mengosongkan semua uangnya di bank dan dia berikan kepada kita untuk membiayai kemerdekaan kita Bapak Ibu. Ya, ini Muhammad Nasir yang menjadi delegasi Indonesia, ini Mufti Palestina yang mengucapkan selamat. Begitu Indonesia proklamasi selesai dibacakan, negara pertama yang mengucapkan selamat kepada kita adalah Palestina, diwakili oleh Mufti Palestina. Bapak Ibu, tapi apa yang terjadi dengan Palestina hari ini Bapak Ibu? Mereka dibantai habis oleh Zionis Yahudi. Betapapun mereka dibantai, mereka rela dan siap mati syahid demi menunggu kehadiran kita. Zionis Yahudi ingin menguasai kiblat kita yang pertama Bapak Ibu. Dan kalau ini hancur, mereka akan menggantikannya dengan ini. Dan kalau ini terjadi, inilah yang mereka maksudkan, istana Dajjal. Kalau ini terjadi, berarti mereka berhasil mengalahkan reputasi para nabi dan rasul Bapak Ibu sekalian. Tapi masih ada penghalang. Apa penghalangnya? Umat Islam Palestina masih siap menjaganya. Maka habislah mereka dibantai Bapak Ibu.